sangat logis, rasional, mampu beradaptasi dalam segala situasi, dan punya kekuatan mental yang cenderung lebih tinggi levelnya dibanding teman-teman seumurannya atau teman-teman sekutunya. Punya kapasitas mengelola emosi yang lebih baik dibanding dengan teman-teman sekutunya. Betulkah? Ini semua ciri-ciri teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini. Kita cari tahu sama-sama yuk. Kita pelajari sama-sama. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Legion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Legion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya, pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Legion Priestess dan keberadaan kami di sini, bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Legion Priestess. Subscribe kalau misalnya kalian penonton baru. Dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi, kira-kira Legion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Legion Priestess juga, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini, di birth chart-nya cenderung adalah orang yang sudah sangat cerdas, sangat intelektual, banyak akal, namun sangat mungkin untuk mereka setidaknya dalam proses pertumbuhan, terutama sebelum Saturn return yang pertama, aka sebelum umur 27 sampai 32 tahun, sekitar umur segitu, sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini merasa seakan mereka kesulitan untuk berkomunikasi, kesulitan untuk public speaking, atau kesulitan untuk bisa menjalin hubungan yang pola atau alur komunikasinya tuh sehat, atau pola dan alur komunikasinya bisa suportif, membangun, kondusif, healthy communication. Kalian mungkin merasa seakan lacking atau kekurangan aspek healthy communication tersebut dalam hidupmu. Kalian sangat-sangat rasional dan sangat-sangat pragmatis. Sama seperti aku sudah sebutkan sebelumnya, teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini itu cenderung logis dan mampu beradaptasi dengan banyak situasi sebetulnya. You guys are usually the great observer. You guys are usually great at observing. Kamu cenderung jago dalam mengobservasi atau menganalisa situasi. Mungkin kalian bisa jago dalam hal-hal yang atau dalam mata pelajaran, studi yang sifatnya akademis, misal matematika, ilmu sains, atau apapun. Cara kamu mengelola pikiran kamu itu juga cenderung terstruktur dan disiplin. Mungkin bisa juga ada di antara kalian yang nggak terlalu suka dengan struktur atau sistem pembelajaran di sekolahmu, dan kalian mungkin lebih suka untuk belajar langsung dari pengalaman. Ini bisa jadi karena toh kita tetap perlu cek berchart atau tabel kelahiran tiap individu. Walaupun pesan yang aku sampaikan ini memang mencerminkan
dan menjelaskan teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini itu orangnya gimana. Tapi ini tetap adalah informasi general alias general reading. Soalnya data atau birth chart tiap individu pasti beda-beda. Kita tidak bisa langsung pukul rata sama ratakan semuanya. Tergantung degree-nya atau Saturn di Gemini-nya ada di house keberapa. Termasuk aspek dengan planet lain atau asteroid lain juga pasti bisa hasilnya beda-beda. Dan teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini, walaupun kalian misalnya ada 2 atau 3 orang sama-sama punya placement Saturn di Gemini, pasti pengalaman yang dilewati juga beda-beda. Toh birth chart tiap orang, jalur hidup tiap orang beda-beda juga. Seiring waktu, teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini pasti akan belajar tentang pentingnya berkomunikasi dengan asertif, tentang pentingnya berani untuk speaking up, berani untuk mengekspresikan diri, berani untuk menyampaikan isi pikirannya, idenya, apa yang mau mereka sampaikan, bagaimana cara mereka ingin direspon, dihargai, dan didengarkan. Pasti kalian akan bertumbuh mempelajari isu-isu tentang hal tersebut. Dan teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini, biasanya kalian adalah pendengar yang baik dan mampu beradaptasi atau mampu berkomunikasi dengan banyak orang dari beragam kalangan. Walaupun mungkin seperti yang aku bilang tadi di awal, sebelum kamu Saturn return yang pertama, setidaknya kamu akan mendapatkan kesulitan dalam isu tersebut. Tapi sangat mungkin ya, as the time goes by, seiring waktu berjalan, it gets better, situasinya membaik buat kamu. Teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini itu cenderung pada akhirnya kalian bertumbuh menjadi great public speakers atau pembicara yang baik, yang bisa berkomunikasi, menyampaikan ide, pesan, apapun, bahkan menunjukkan dan memamerkan kecerdasannya ke orang lain. Bisa ini di bidang bisnis, atau di bidang politik, atau di bidang apapun. Kalian juga pada akhirnya bertumbuh dan berproses menjadi orang-orang yang, aku bisa bilang, orator yang baik, penyampai pesan yang baik. Banyak di antara kalian yang mungkin bisa bekerja di dunia entertainment, akhirnya, atau bekerja di dunia media, atau mengajar, teaching, coaching, mentoring, atau bahkan di bidang politik. Kalian itu cenderung bertumbuh menjadi pribadi yang biasanya jago persuasi, dan sangat persuasif. Bukan berarti manipulatif ya, tidak. I feel like aku rasakan teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini itu seiring waktu kalian lebih bisa memposisikan diri. Bagaimana cara kamu ingin berbicara misalnya dengan subjek A, subjek B, subjek C. Kalian jadi lebih paham. Ketika kamu harus berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang berbeda, pendekatan komunikasi seperti apa yang mau kamu gunakan. Which is nice. Dan teman-teman yang punya placement Saturn di Gemini juga seiring waktu kalian belajar kalau nggak ada gunanya kalau ide-ide kamu tuh kamu tekan atau kamu suppress hanya karena kamu takut untuk mengekspresikan diri. Oke? Aku rasa ini semua informasi terkait placement Saturn di Gemini. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like. Silakan share atau bagikan, kirimkan video ini ke siapapun kenalan kamu, teman-teman kamu, atau ya anyone yang mungkin punya placement Saturn di Gemini juga di birth chart-nya, atau placement lain dari video-video lain Relation Priestess. Karena semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat bukan hanya buat teman-teman, tapi bisa juga bermanfaat buat khalayak luas. Anyways, jangan lupa untuk follow aku di Instagram, di TikTok, dan di Twitternya Relation Priestess supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Dan kalau misalnya kalian penonton baru, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang bisa dibagikan oleh Relation Priestess. Anyways, ya, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.